Ini sebenarnya yang saya kritik dan teman-teman adalah oknum ya, oknum habaib yang mencoreng nama Ba'lawi. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gua segan. Lo araguan, gua lawan. Lo araguan, gua lawan. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bait nih? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bait nih? Nah terus ini kerocok-kerocok sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerocok-kerocok sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Kan ini orang rusak ini. Kan ini orang rusak ini. Rusak marga Ba'lawi. Itu Habib Alwi Jamulullah yang beliau wafat diteruskan oleh anaknya Al Habib Idrus Jamulullah. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling nyebut nama, gak pernah tuh ada kebun binatang keluar, nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini sekarang kiai dikatain. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Tuh Habib Alwi Jamulullah, kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, paling keren ngatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah, ada lagi penceramah Kiai Fahrozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al Habib Fahmi Al Idrus. Ya, itu kayak galak-galak. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Inilah para dai, maaf ya, para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang, Pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah? Gak boleh ngatain orang. Kalau ceramah jangan menyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Ke Brahmanawi ajarannya tuh. Sekarang bukan nyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan, darah-darah keberanian. Nah ini yang sekarang lagi viral nih, rame ini. Jadi saya nggak bahas karena saya nggak punya data. Jadi kita ngomong sisi moral saja. Bapak kalau baca dalam surah akhir dari surah Al-Kahfi, siapa yang apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujungnya ginilah kalau diterjemahkan bebas, siapa yang kepengen surga, gitu aja. Falyamal amalan sholiha, beramal soleh, bukan ngebanggain nasab, bukan. Nih gua nih keturunan Dzurriyah. Enggak, bukan itu ukurannya. Nggak ada jaminan. Ini gua yang Dzurriyah aja nggak boleh begitu, apalagi yang bukan Dzurriyah. Paham nggak? Ini gua orang kampung. Siapa yang bilang orang kota? Mungkin lu mau ke kampung. Nggak bisa, nggak. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim, seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala, atau beliau berkata syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdol min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Bahwa barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal, bukan kemudian kita membanggakan nasab kita, bukan. Mau anak aparat, mau anak pejabat, mau anak rakyat, mau anak konglomerat, silakan. Mau dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Nabi, silakan. Jadi bukan itu, Pak, esensinya. Li ta'arufu, untuk saling mengenal, sharing.
Barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Ini yang ngomong kitab. Anak pakai kitab. Ini ada kitab bagus nih, Pak. Ini kemarin disalah tafsirkan sama sebagian orang, atau ngomongnya cuma sepotong-sepotong. Ini disusun Al-Fathul Mubin Bisyaril Arba'in oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang nyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, beliau begini ngomong ini yang kemarin dipotong sama salah seorang dai. Ngungkapnya nggak sempurna tentang nasab. Beliau mensyaratkan satu hadits yang bunyinya, man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa nguber, nggak bisa. Contoh nih, kita nih anak kiai, paham nggak? Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pokoknya arkan Islam telap semua. Tahu telap? Kagak pernah dilakukan. Di padang mahsyar nggak ada, Pak. Saya kan dulu anak kiai, ngomong sama malaikat begitu dah, kagak laku. Hatta dia juriah Nabi nggak akui. Kalau orang amalnya kurang, nasabnya nggak bisa ngebantu. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Man afdal, syarif atau alim yu'mal bi ilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang mengklaim salah. Inna ahla baiti haula yarawna annahum aula nasbi. Sesungguhnya keluargaku, ahlu bait ya. Sesungguhnya keluargaku, mereka itulah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu orang yang paling utama. Enggak, Nabi bilang enggak. Walaysa kadzalik, padahal bukan seperti itu. Inna auliya minkum al-muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya kekasihku adalah orang-orang yang takwa, gitu. Siapapun mereka, dari manapun mereka. Jadi lagi-lagi kita jangan kemudian kita membanggakan nasab. Nih gua orang Betawi, orang Batak, orang Jawa sama. Sekali lagi, saya bukan mau bikin rame yang lagi viral. Paling tidak, ayo kalau kita kepengen masuk surga, jangan mengenalkan kita keturunan Jawa. Kekasihku adalah orang-orang yang takwa. Barometer seseorang dilihat bukan dari mana dia berasal. Inna akramakum indallahi atqakum. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Nah, saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat ya Al-Alawin, ingat ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Bahar bin Smith, para sunan adalah turunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya.
Saya bangga tuh sama guru saya, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Walaupun dia Balawi, dia proporsional. Yang namanya katakan walaupun pahit, dikatakan sama dia. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit, disampaikan. Nasihatin tuh habaib, ya kan? Tapi resikonya dibenci sama para habaib yang lain. Bagi dia nggak peduli. Ya, saya salut. Artinya tetap profesional. Seorang guru yang bisa membimbing. Kalau ada golongan dia, dinasihatin. Seorang Kiai Betawi, Dr. Kiai Haji Muhammad Yusuf Hidayat LCMA, dengan terang-terangan merespons ceramah Bahar bin Smith yang merendahkan ulama pribumi dengan menyebutnya anjing dan babi. Kiai Yusuf, sapaan akrabnya, juga menyarankan kepada masyarakat agar tindakan yang dilakukan Bahar Smith harus dilawan. Ini oknum Ba'alawi kurang ajarnya keterlaluan. Baru kali ini ada oknum Habib ngatain ulama pribumi, babi dan anjing. Ini harus dilawan, Pak. Masa kita pribumi diem aja, Pak? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan gue segen, lo arogan gue lawan. Tegas Kiai Yusuf. Seperti diketahui, belum lama ini beredar potongan video ceramah Bahar bin Smith yang meneriakkan soal babi dan anjing yang jual ayat. Terlihat Bahar bin Smith yang duduk di sebuah mimbar, terdengar berteriak lantang menyebut babi dan anjing yang doyan menjual ayat. Hei anjing, hei babi, kenapa kau tipu-tipu kau punya rakyat? Hei anjing, hei babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Teriaknya. Mimbar ceramah saat ini tak lagi melulu diisi pengajian yang membahas ikhwal ilmu agama. Belakangan, panggung tausiah justru dianggap sebagai set yang paling tepat untuk menyampaikan pesan politik yang kadang melenceng ke ujaran kebencian. Kita tentu menyayangkan isi ceramah yang disuarakan Bahar Smith tersebut lantaran menyebut-nyebut nama babi dan anjing. Padahal babi dan anjing tidak bersalah lantaran tak pernah melakukan keburukan seperti yang dituduhkan Bahar. Bahkan kedua hewan itu juga tak pernah memaki seperti Bahar Smith. Apakah Bahar Smith adalah sosok yang suci tanpa celah hingga mimbar ceramah diisi dengan caci maki kata-kata kotor? Lalu apa pantas mimbar ceramah dijadikan media untuk menghujat, menjelek-jelekan orang bila apa yang dituduhkan itu tidak benar? Apakah pantas orang yang mengaku Habib, keturunan Nabi, tapi akhlak dan perbuatannya jauh melenceng dari ajaran Nabi? Ya, semoga masih ada orang yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Mestinya sejak awal tokoh-tokoh sepuh dari kalangan habaib segera menegur dengan keras kelakuan Bahar Smith ini. Adapun Rabitaah Alawiyah sangat tak bisa diandalkan karena ketuanya sama-sama nggak punya etika. Ya, tidak kita pungkiri, ada teguran yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi kepada Bahar bin Smith dan menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas. Habib Abu Bakar mengatakan, saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik ya, jangan kamu tunjukkan ke masyarakat semakin nilainya kepada Alawiyin ini semakin kecil, karena perilaku kamu yang tidak baik. Juga Hanif Alatas ya, jangan sembarangan, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali, kalau mereka mau kerjain ya satu kali saja. Kamu rubuh, habis rata, tidak ada yang bisa tolong ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ingat ya, ujar Habib Abu Bakar Az-Zabidi. Teguran yang super lembut dari Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi buat Bahar bin Smith. Kita berharap peringatan itu sampai ke telinga Bahar dan Hanif, sehingga tak ada lagi yang teriak anjing dan babi saat ceramah. Semoga sampai ke telinganya, biar nggak ada lagi yang teriak-teriak hei anjing, hei babi. Ingat Bahar, kalau rakyat sudah marah, pondok kamu bisa rata dalam sekejap. Ingat juga Bahar, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau pribumi sudah marah, tidak ada yang bisa tolong kamu, ingat itu. Nih sedikit ya, saya ada permintaan dari kelompoknya Habaib. Ini lagi viral sekarang ini Pak. Kita bagaimana sih menyikapinya? Ini sebenarnya yang saya kritik dan teman-teman adalah oknum ya.
oknum habaib yang mencoreng nama Ba'lawi. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Saya dulu waktu masih sanawiyah kelas 3 sekitar tahun 1985 lah. Itu kalau Al-Hawi yang ada di Cilitan mengadakan maulid, saya sering hadir. Itu yang ceramah orang-orang galak semua itu. Itu Habib Alwi Jamulullah yang beliau wafat diteruskan oleh anaknya Al-Habib Idrus Jamulullah. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling menyebut nama, gak pernah tuh ada kebun binatang keluar, gak ada. Ini sekarang kiai dikatain paling keren bang, nih contoh ya, saya kadang suka ketawa. Tuh Habib Alwi Jamulullah, kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, contoh lah kayak almarhum Kiai Abdul Syafi'i. Tuh Habib Alwi Jamulullah itu kalau beliau ceramah itu Kiai Asy-Syafi'iyah, Kiai Abdul Syafi'i itu bangun, gak mau dengerin. Tadi ya, anu udah ngomong, ayam sayur mak maneh gitu. Paling keren ngatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah, ada lagi penceramah Kiai Fahrozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al Habib Fahmi Al Idrus. Ya, itu kayak galak-galak. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gua segan. Lo araguan, gua lawan. Begitu. Tapi sekali lagi saya nggak bicara nasab, bicara soal moral. Saya bangga tuh sama guru saya, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atos Az-Zabidi. Walaupun dia Ba'lawi, dia proporsional. Yang namanya katakan walaupun pahit, dikatakan sama dia. Qulil haqqa walau kana, katakan yang benar walaupun pahit, disampaikan. Nasihatin tuh habaib, ya kan? Tapi resikonya dibenci sama para habaib yang lain. Bagi dia nggak peduli. Kan ini orang rusak, ini rusak marga Ba'lawi. Ya, saya salut. Artinya tetap profesional. Seorang guru yang bisa membimbing. Kalau ada golongan dia, dinasihatin. Gitu. Jangan kita gila, enggak terukur repot. Nah itulah ya. Jadi sekali lagi yang saya protes ini oknumnya. Saya guru saya banyak habaib. Lagi Abu Manawi, mungkin 60% gurunya habaib. Tapi itulah, mudah-mudahan mereka yang ngatain kayak bumi kayak begitu yang nggak pantas ya segera tobat dan memperbaiki akhlak. Inilah para dai, maaf ya para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah? Gak boleh ngatain orang. Dulu saya waktu masih semester 2 S1 pernah saya ceramah didengerin sama guru saya, ya Abu Manawi. Saya nyebut nama, begitu saya turun ditegur, Yusuf, kalau ceramah jangan menyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Ke Abu Manawi ajarannya tuh. Sekarang bukan nyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini supaya bapak juga sadar juga. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakil la yashurun. Apabila orang-orang munafik Yahudi itu dikomentari sama Allah, la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka malah ngomongnya begini, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang memperbaiki bumi, gak membuat kerusakan. Tapi Allah tahu kelakuan orang Yahudi yang munafik. Tapi Allah nyatakan, ala innahum humul mufsiduna walakil la yashkurun. Itu taukidnya 5 Wak, alat penguatnya 5.
Cuman Allah ingin meyakinkan kepada kita, meyakinkan kepada hambanya bahwa orang Yahudi munafik itu sangat-sangat perusak. Apa kata Allah? Ala harfu tanbih taukid itu. Ketahuilah, itu ala itu huruf taukid. Harfu taukid. Ala innahum inna tuh, dua tuh. Ala innahum humul mufsidun, ada hum tuh domir fasil, tiga tuh. Humnya ada dua kan? Humul mufsidun, al mufsidun pakai al. Biasanya Pak kalau orang ngaji nahu, muftada sama khobar, khobar biasanya nggak pakai al. Hum mufsiduna, ini pakai al. Hum al mufsidun. Mereka itu adalah perusak, pakai al tuh. Jarang-jarang khobar pakai al. Berarti di sini adalah taukid 4 tuh taukidnya. Terakhir walakin la yasurun, 5 tuh taukidnya tuh. Coba. Makanya kita kalau menggali Al-Qur'an pakai bahasa perangkatnya itu luar biasa, Pak. Iya. Bagi yang ngaji nahwu, ngaji balaghah itu berasa kalau kita lagi. Makanya saya nggak puas baca Al-Qur'an pakai terjemah. Nggak ada nilainya. Kenapa? Nggak masuk. Tapi kalau ada bahasa Al-Qur'an itu masing-masing uslub, masing-masing tutur katanya punya makna gitu. Itu dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 12. Ya, Masya Allah. Jadi sampai Allah meyakinkan kepada kita 5 tuh ala tauhid itu. Ala inna hum al kemudian la yasurun. 5 tuh ala tauhid itu. Nggih, Pak. Ada bongong bayi. Iya. Baik, karena waktu ya setengah jam ke depan lah kita akan kupas. Lalu apa tema yang akan kita angkat pada hari ini? Saya ngangkat yang lagi viral aja, Pak, yang lagi rame. Tapi kita akan bahas dari sisi moral, bukan dari data yang Bapak lihat di YouTube dan sebagainya. Nah, saya nggak punya kompetensi untuk masuk ke situ. Walaupun temen kalau bahasa Betawi ngojok-ngojokin saya, ayo dong Dr. Yusuf, enggak, saya nggak mau ya, tapi sisi moral saja. Maka waktu panitia datang ke rumah saya diskusikan, judulnya etika bernasab. Nasab itu etika kita berketurunan ya. Mas paham nggak berketurunan? Ya, silakan, lagi rame nih. Baik, kita berangkat dari surah Al-Hujurat ayat 13. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan manusia beragam lafaz. Ada al-ins, ada an-nas, ada al-insan, ada bashar. Itu punya tujuan masing-masing. Kalau Allah menyebut manusia dengan kalimat bashar, kata orang kampus tuh tinjauan biologis namanya. Kul innama ana basyarum mitlukum. Itu tinjauan biologis. Artinya apa yang ada sama Nabi ada sama kita. Bedanya apa? Yuha ilayya. Kalau aku, kata Nabi, dikasih wahyu. Kalau kita enggak. Tapi apa yang kita miliki, Nabi miliki. Nah, ini basyariah namanya. Makanya banyak kitab-kitab yang membahas sisi basyariah Nabi. Ada seperti yang disusun oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Yajibu Antusohah. Di situ beliau menyebut tentang sisi basyariah Nabi, sisi biologis Nabi. Dari mulai darahnya, keringatnya, kencingnya,
maaf, kotorannya dan sebagainya. Nabi berkeringat karena beliau manusia seperti kita. Inama ana basyar milukum, aku nih manusia seperti kalian. Nabi berkeringat, cuma keringatnya beda sama kita. Kalau kita bawa apaan? Coba-coba ada siang-siang nggak pakai BB Harum Sari, bau naga gitu aja udah. Kalau keringat kita bawa apa? Kalau Nabi mah enggak, keringatnya wangi. Jadi kalau Allah membahasakan dengan bahasa manusia dengan bashar, itu dari aspek biologis. Kadang-kadang dibahasakan dengan al-insan, kadang-kadang al-ins, kadang-kadang, nah sekarang nih yang sekarang kita bahas, ya Yuhannas, wahai manusia. Ini dari aspek sosiologis, aspek kemasyarakatan namanya. Jadi Allah bicara kepada masyarakat secara umum. Ya Yuhannas, hei sekalian masyarakat. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh kami ciptakan kalian dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa kita ini Allah yang ciptakan. Jadi Allah ciptakan kita dua jenis. Terus waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand dan seterusnya. Itu sunatullah. Gak bisa kita persatukan, susah. Ya kan, makin kecil kan kesejahteraan makin apa? Makin terjamin. Maka Indonesia juga walaupun bukan negara federal, tapi nyaris seperti negara federal. Kenapa? Ada yang namanya otonomi daerah. Gitu. Biar kesejahteraan lebih merata. Kalau kan zaman Orde Baru sentralistik. Keuangan diatur sama pusat. Orang enggak, ayo ngebangun sendiri. Tapi jangan berharap negara kita jadi negara federal, ya. Repot urusannya. Dah, itu sunatullah. Susah kita persatukan. Jadi adanya Malaysia, adanya Thailand, adanya dan sebagainya itu emang Allah nyatakan su'uban, berbangsa-bangsa, bahkan diperkecil wa qabaila dan bersuku-suku. Coba di sini orang Jawa ada nggak? Batak ada nggak? Sunda ada? Betawi? Bejibun. Paling banyak banget. Bahkan menurut laporan terakhir, suku di Indonesia itu ada 700 suku. Bayangkan Pak, Indonesia itu. Ini kalau kita kurang bisa menyikapi, Afghanistan sukunya nggak banyak, katanya cuma 4, tapi berantem dulu coba. Afghanistan kan akhirnya taubatan nasuha, dia belajar sama Indonesia. Ini Indonesia ini jadi percontohan. Sukunya banyak, agamanya banyak, tapi kok bisa damai? Gitu. Kan berita terakhir kalau nggak salah itu, bahkan presiden yang menyatakan suku kita tuh nggak kurang dari 700 suku, berarti 700 bahasa. Banyak banget. Ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Manado, ada Betawi. Tapi bukan itu esensinya. Apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Ta'aruf itu kalau kita tarik tuh akar bahasanya dari al-uruf, untuk mengenal tradisi masing-masing, untuk mengenal kearifan lokal masing-masing. Umpama nih ya, kita ini orang Betawi, nggak bisa maksakan diri bergaul dengan orang Jawa pakai cara Betawi, nggak bisa. Sharing yang ada. Ini biasanya terjadi ketika acara resepsi pernikahan, orang Betawi dapat jodoh orang Jawa, ya kan? Kita besanan pakai hadroh, disambut pakai apa? Ada pakai gamelan. Kayak adik saya yang bontot nikah sama orang Padang, udah gue jadi Datuk Maringgi begitu. Iya. Jadi saya hormati
Karena bapak saya udah almarhum, akhirnya saya anak paling tua laki-laki mewakili bapak saya. Nah karena dia orang Padang, ya udah saya ngikutin pakaian dia. Udah saya dipakein peci panjang amat, udah kayak Datuk Mari, biarin dah. Paham nggak? Kita pakai hadro pak, waktu besanan. Di sana disambut pakai tari piring, kan cakep itu namanya. Lah coba orang Betawi suruh tari piring, kalau nggak pada pecah, gitu. Ini namanya sharing namanya. Jangan begitu kita dapat mantu yang bukan suku kita, kita paksain. Udah kita gabung, itu kan mantap. Lita'arofu, untuk saling mengenal tradisi masing-masing, untuk saling mengenal kearifan lokal masing-masing. Bukan untuk membanggakan diri, bukan. Bukan lita'allamu, tapi lita'arofu. Orang Betawi nggak lebih hebat dari orang Sunda. Orang Sunda nggak lebih hebat dari orang Jawa. Orang Jawa nggak lebih hebat dari orang Dayak. Orang Dayak nggak lebih hebat dari orang Batak, dan seterusnya. Semua kita sama. Bapak kita Adam alaihissalam. Ini sekarang nih kita pahami ini. Bukan untuk membanggakan. Nih gua orang Jawa. Nih gua orang Betawi. Nih gua orang Batak. Nggak bisa. Apalagi kita bergaul nih begini nih. Ya sharing yang ada. Bukan kemudian kita membanggakan nasab kita, bukan. Karena ujung dari ayat itu bahwa barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Mau jadi anak Betawi, Sunda, Jawa, Padang, Batak silakan. Tapi kayak waktu Sanawiyah kelas 2 kalau nggak salah itu tahun 84. Itu guru saya kasih makalah begini. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaban yakfika mahmudu anin nasabi. Jadilah anda anak siapa saja. Mau anak Betawi, mau anak Padang, mau anak Sunda, mau anak Batak, mau anak Dayak silakan. Mau anak aparat, mau anak pejabat, mau anak rakyat, mau anak konglomerat silakan. Mau dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Nabi silakan. Karena siapa sih yang kepengen jadi orang Betawi? Ayo. Emang kita lahir Betawi mau apa? Coba ya orang Jawa, coba nunjuk dah. Gak usah malu. Ntar saya kasih HP ntar. HP jadul. Orang Jawa banyak dah ya. Siapa yang pengen jadi orang Jawa? Emang kita lahir di Jawa? Bener nggak? Itu. Jadi bukan itu pak esensinya. Lita'arofu, untuk saling mengenal, sharing. Karena barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaban. Jadilah anda anak keturunan mana saja. Waqtasib adaban. Yang penting berakhlak. Kalau kita berakhlak, yakfika mahmudu anin nasabi. Nanti keturunan mana saja akan muji kita. Nah ini yang sekarang lagi viral nih, rame ini. Jadi saya nggak bahas karena saya nggak punya data. Jadi kita ngomong sisi moral saja. Bapak kalau baca dalam surah akhir dari surah Al-Kahfi, siapa yang apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujungnya ginilah kalau diterjemahkan bebas. Siapa yang kepengen surga, gitu aja. Fal ya'mal amalan sholiha, beramal soleh, bukan ngebanggain nasab, bukan. Nih gua nih keturunan dzurriyyah. Enggak, bukan itu ukurannya. Enggak ada jaminan. Nih gua yang dzurriyyah aja nggak boleh begitu, apalagi yang bukan dzurriyyah. Paham nggak? Nih gua orang kampung. Siapa yang bilang orang kota? Mungkin lu mau ke kampung. Nggak bisa, enggak. Saya ulangi lagi itu ayat. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua, kalau kita pengen surga, beramal soleh. Yang kedua, jangan sekutukan Allah. Yang terakhir nih, ya. Ini ada kitab bagus nih, Pak. Ini kemarin disalah tafsirkan sama sebagian orang, atau
ngomongnya cuman sepotong-sepotong. Ya, ini disusun Al-Fathul Mubin Bisyaril Arba'in oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang nyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar juga ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu pengarang kitab Bulughul Maram. Al-Asqalani ahli hadits, kalau Al-Haytami ahli fiqih. Nah, beliau begini ngomong ini yang kemarin dipotong sama salah seorang dai. Ya, apa namanya, ngungkapnya nggak sempurna tentang nasab. Jadi 5 menit aja dah. Beliau mensyaratkan satu hadits yang punya man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak akan bisa nguber, nggak bisa. Contoh nih, kita nih anak kiai, paham nggak? Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pokoknya arkan Islam telap semua. Tahu telap? Kagak pernah dilakukan. Di padang mahsyar nggak ada, Pak. Saya kan dulu anak kiai ngomong sama malaikat begitu dah, kagak laku. Hatta dia juriah Nabi nggak akui. Kalau orang amalnya kurang, nasabnya nggak bisa ngebantu. Makanya sampai ada sebuah hadits, ini terakhir ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang mengklaim salah. Inna ahla baiti haula yarawna annahum aula nasbi. Sesungguhnya keluargaku, ahlu bait ya. Sesungguhnya keluargaku, mereka itulah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu orang yang paling utama. Enggak, Nabi bilang enggak. Walaysa kadalik, padahal bukan seperti itu. Inna awliya minkum al-muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya kekasihku adalah orang-orang yang takwa gitu. Siapapun mereka, dari manapun mereka. Jadi lagi-lagi kita jangan kemudian kita membanggakan nasab. Nih gua orang Betawi. Orang Betawi, orang Batak, orang Jawa sama-sama tainya bau. Emang orang Betawi tawinya wangi gitu? Oh, tai gua mau wangi. Enggak. Orang Betawi aja bau, apalagi orang Jawa. Ini bercanda. Sama-sama tainya bau gitu. Ya, kecuali makan anu mulu kali, ya kan, minyak wangi diminumin mulu begitu. Jadi inilah Pak. Ya, sekali lagi saya bukan mau bikin rame yang lagi viral. Paling tidak, ayo kalau kita kepengen masuk surga, jangan mengenalkan kita keturunan siapa. Kekasihku adalah orang-orang yang takwa. Barometer seseorang dilihat bukan dari mana dia berasal. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita, berikan taufik sehingga kita dijadikan generasi yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para kiai, para asatid, barangkali inilah yang dapat Al-Faqih sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.